Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya dari lokal PAI 3B. Kebetulan di sini saya mendapatkan tugas UAS, yaitu dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Kebetulan filsafat pendidikan ini diampu oleh dosen pengampu, yakni Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan kesehatan fid dunya wa dunya wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja, adapun soal yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu salah satu bunyi soalnya, ada apa sebenarnya dengan pendidikan, atau ada apa sebenarnya dengan pendidik atau guru, dan bagaimana solusinya. Jadi sebenarnya di sini dalam sebuah pendidikan atau dalam mendidik ini, guru menjadi faktor utama. Tapi sekarang ini sering kita lihat bahwasanya bahkan pendidikan semakin merosot dan menurun. Jikalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana dengan pendidiknya? Pertama, di sini seorang pendidik hendaklah ia memiliki ilmu atau menguasai apa yang akan dia ajarkan, dan kemudian bagaimana cara dia mengajar dengan baik dan benar. Dan kemudian untuk solusi yang saya tawarkan bahwasanya alangkah lebih baiknya sebelum guru tersebut mengajar, sebelum dia meyakini bahwasanya dia menjadi guru, hendaklah dia mempelajari terlebih dahulu apakah sebenarnya dia layak menjadi guru atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini, dan bagaimana solusinya? Untuk peserta didik di zaman yang semakin modern ini, di dunia yang semakin banyak perkembangan, terutama dari segi teknologi, itu banyak sekali menimbulkan keuntungan. Tapi di selain itu, teknologi semakin meningkat itu banyak juga menyebabkan merosotnya kuantitas atau kualitas peserta didik. Kenapa? Karena sebagian daripada mereka yang tidak pandai menggunakan yang namanya media telepon genggam atau lain media game, itu bisa menyebabkan berkurangnya jam belajar mereka, karena mereka sudah teralihkan dengan adanya game. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat mengalihkan mereka itu untuk lalai dalam belajar. Nah, dan kemudian di sini untuk orang tua, hendaknya jikalau ingin anaknya ketika sesudah belajar itu hendaklah diawasi dengan lebih baik untuk membatasi jam bermain ponselnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tawarkan dalam hal ini. Dan kemudian ada apa dengan saran dan prasarana pendidikan kita saat ini? Nah, jikalau berbicara mengenai saran dan prasarana pendidikan kita, sudah kita lihat bersama pendidikan untuk prasarana itu saya rasa sudah cukup berkembang, sudah cukup maju. Cuma dari banyak hal-hal baru itu, mungkin cara pengelolaannya saja belum tepat. Nah, jikalau pengelolaannya sudah tepat dan pas, insya Allah saya rasa semuanya akan berjalan seperti biasanya. Kita doakan bersama, soalnya mungkin sesuatu yang baru itu akan menjadi api, akan menjadi baik jikalau benar-benar tepat pada tempatnya. Mungkin sekarang ini prasarana kita itu sudah cukup lengkap, cuman cara menggunakannya seakan-akan kita tidak mempunyai prasarana. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada apa sebenarnya dengan kurikulum? Nah, jadi kenapa kok mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok kurikulum itu selalu berubah-ubah? Jadi ternyata setelah kita lihat-lihat kurikulum ini di zaman sekarang ini, di zaman semodern ini, di zaman semaju ini, kita lihat dan kita teliti, kita telah bersama, ternyata kurikulum ini sama halnya dengan sistem politik. Nah, ketika bergantinya presiden, ketika bergantinya menteri pendidikan, maka berganti pula kurikulum. Mulai dari kurikulum
eee, yang dahulu hingga sekarang ini banyak sekali, perubahan. Jadi, mulai dari kurikulum K13 menjadi ya seperti sekarang ini, mungkin akan ada lagi timbul yaitu, kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Apakah kurikulum ini akan, menjadi efektif atau tidaknya kita akan lihat bersama. Jadi, itu saja kenapa kok kurikulum itu selalu berubah-ubah. Ini kebijakan dari pemerintah itu sungguh, tidak menurut saya, karena saya masih dalam keadaan belajar, jikalau sesuatu yang, baru mau kita pahami, baru mau kita pelajari, kemudian sudah diubah lagi sistem yang baru, kapan kita akan mendapatkan pemahaman yang sejati dan sesungguhnya seperti pemahaman yang sebenarnya. Nah, jadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jelaskan apa yang menjadi penyebab, rendahnya atau berkurangnya, pendidikan dan solusinya bagaimana? Jadi, kalau masalah rendahnya pendidikan, saya rasa pendidikan itu sudah cukup, apa ya, sudah cukup tinggi lah, sudah cukup meningkat. Kenapa kok dikatakan rendah? Mungkin kita itu terkadang tidak melihat yang namanya kelebihan, tapi sesekali kita itu sering sekali melihat yang namanya kekurangan. Jadi, kita orang Indonesia itu emang dari segi minat bacanya itu sudah kurang. Kenapa? Padahal dari membaca itu bisa menimbulkan berbagai macam pemahaman baru, kemudian bisa menambah wawasan baru, tetapi di situ salah satu kelemahan orang Indonesia tidak mau, yaitu membaca, kurang 0,0 berapa persen saya pernah dengar. Nah, dan kemudian untuk ini kenapa kok mungkin itu tadi, karena, kemajuan zaman itu membuat sebagian daripada, pendidik atau peserta didik itu tidak terbiasa menggunakannya dengan baik dan benar. Mungkin belum tepat saja dalam, cara penggunaannya. Dan, adapun, saran yang konkret itu, maka sebaik-baiknya sesuatu yang baik itu dikelola dengan baik, ya itu saja. Dan kemudian selanjutnya, mengapa menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara? Kenapa kok Pancasila dijadikan filsafat negara Indonesia? Sudah sama mungkin kita ketahui bahwasanya negara kita ini didasari yaitu dengan, Pancasila. Nah, kemudian Pancasila itu adalah, sebagai, lambang, kemudian sebagai filsafat negara kita. Karena di dalamnya itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangi oleh bintang. Kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangi, oleh mata rantai. Kemudian yang ketiga ketuhanan yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu dilambangkan oleh, pohon beringin. Yang keempat yaitu kemanusiaan, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan oleh, banteng, kepala banteng. Itu melambangkan bahwasanya, banteng itu adalah makhluk yang suka berkumpul. Nah, kemudian yang terakhir itu dilambangkan oleh, padi atau kapas. Nah, padi dan kapas ya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dari beberapa sila tersebut sudah jelas bahwasanya sila ini kenapa kok dijadikan filsafat negara, dijadikan, dasar negara kita adalah Pancasila. Karena dari beberapa lambang tadi, itu sudah cukup jelas bahwasanya Pancasila ini sudah menjadi, seperti, pokok
atau batang daripada negara kita Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kok agar negara kita ini menjadi negara yang sesuai yang cantumkan di dalam beberapa sila-sila tersebut. Kemudian selanjutnya nilai-nilai luhur apa yang ada dalam Pancasila, yang ada dalam pendidikan. Jadi berbicara nilai luhur, pertama banyak sekali nilai luhur dari beberapa sila tersebut itu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita Indonesia ini mempunyai beraneka ragam agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Kemudian nilai luhurnya di mana? Saling menghargai dan saling bertoleransi dan saling menghormati sesama warga atau rakyat atau bernegara Indonesia. Dan kemudian banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mengimplementasikan Pancasila dalam sebuah pendidikan di Indonesia? Saya rasa selama ini kita itu sudah sedikit banyaknya sudah mengamalkan atau menjalankan yang namanya Pancasila itu di dalam pendidikan, sehingga ada itu mata pelajaran PKN, kemudian ada juga di masa-masa kuliah kampus itu ada namanya MK Pancasila, itu agar kita mendalami apa sih sebenarnya nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pertama, kita Pancasila itu tentunya untuk menyatukan. Ada itu di lambang Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Jadi pendidikan kita ini sudah sebagian walaupun tidak 100% tapi sudah sebagian menggunakan Pancasila itu. Semoga bisa jadi lebih baik lagi dalam mengamalkan apa itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab, apa itu persatuan Indonesia, dan lain sebagainya sampai seterusnya itu bagaimana diimplementasikan dalam sebuah pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa dampak jikalau seandainya sebuah pendidikan itu tidak menggunakan atau tidak memakai Pancasila. Jadi secara tidak langsung sebuah pendidikan itu diresmikan oleh negara, oleh menteri. Kemudian jikalau seandainya pendidikan itu tidak menggunakan sistem ataupun nilai luhur dari Pancasila, itu maka saya rasa itu bisa dikatakan bukan sebuah pendidikan. Sedangkan dasar negara kita saja itu adalah Pancasila dan dilambangi oleh Garuda itu. Nah, di dalamnya itu ada lambang bintang, ada lambang mata rantai, ada lambang pohon yang rimbun, kemudian ada lambang kepala banteng, ada lambang padi dan kapas. Itu harus kita bahas sebenarnya. Jika seandainya pendidikan tidak menggunakan itu, saya rasa dari pribadi saya itu bukan dikatakan sebuah sarana pendidikan yang tepat dan benar. Karena negara kita saja menggunakan itu, apalagi kita rakyat Indonesia yang bernegara dengan baik dan benar, dan kemudian kita mendirikan sebuah forum atau sebuah sarana pendidikan, hendaklah kita menggunakan dasar-dasar itu agar selalu kita jaga kelestarian dasar negara kita, yakni Pancasila selain UUD. Nah, kemudian seperti itu. Selanjutnya Anda jelaskan bagaimana learning society. Nah, jadi kalau menurut saya tidak terlalu begitu memahami learning society ini. Cuman yang saya paham, learning society ini adalah sebagian besar orang yang belajar, seperti itu ya yang saya pahami mungkin. Nah, kemudian selanjutnya jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua rakyat harus belajar. Jika pertanyaannya seperti ini, maka saya agak sedikit tertawa dan tersenyum. Kenapa kok semua orang harus belajar? Di dunia ini
tidak ada satu hal pun yang tidak perlu belajar. Pertama, dari segi yang kecil. Ketika tidur saja, dari kecil itu kita diajari bagaimana tidur yang baik dan benar, bagaimana berjalan yang baik dan benar, bagaimana cara makan yang baik dan benar. Itu semua sudah diajari, disuruh belajar. Apalagi seandainya ini dalam sebuah pendidikan, tentunya itu kita semuanya harus belajar agar popularitas kita meningkat dalam segi sains dan akademisi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mengatasi learning society. Jadi untuk mengamalkan ini bagaimana caranya? Saya menawarkan satu cara, yaitu pertama cari apa sekiranya di dalam, saya contohkan satu daerah. Dalam satu daerah ini yang paling menarik. Misalnya satu daerah ini semuanya suka balon. Misalnya suatu daerah ini suka balon, maka kita beli balon itu tapi kita berikan warna-warni, jangan satu warna balon saja. Kenapa? Karena banyak daripada kita ini tidak tahu warna, ibaratnya itu contoh saja. Nah, artinya apa? Ketika sesuatu yang tidak ada di daerah kita, yang membuat minat bakat belajar masyarakat itu tidak ada, maka kita cari hal yang mereka sukai. Mungkin dengan cara mengajak mereka untuk bercanda, tapi bercandanya itu harus dengan belajar, bukan bercanda sekedar bercanda. Mungkin seperti itu. Kemudian apa itu pendidikan multikultural? Apa itu pendidikan multikultural? Jadi pendidikan multikultural itu adalah sebuah pendidikan yang dimana bisa dipakai di mana saja, yaitu bisa dianggaplah ibaratnya serba guna, serba bisa. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, tapi saya akan jelaskan lagi. Nah, jadi teman-teman, penjelasan selanjutnya, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang ibaratnya jadi sebuah sarana pengembangan seluruh minat bakat atau potensi belajar manusia. Nah, jadi dengan adanya pendidikan multikultural itu dapat siapa saja mungkin bisa belajar. Jadi itu adalah untuk meningkatkan minat bakat masyarakat, khususnya ya semua gitu, sarana belajar dan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada dosen pengampu yaitu DR Amiruddin SPD MPDI. Semoga beliau dapat membenarkan mungkin banyak kesalahan dari penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.